Iya, halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, di akhir pekan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai beberapa saham yang saya pilih dari kemarin IHSG 2 hari berturut-turut mengalami penurunan, akan tapi penurunannya menurut saya cukup baik karena saya bisa mengambil beberapa saham-saham pilihan yang bisa kemungkinan ke depan akan mengalami kenaikan. Nah, kali ini saya sedang berada di belakang rumah sambil melihat jagung yang kemarin sudah saya tanam. Nah, kali ini sudah berbunga dan luar biasa. Lebah-lebah punya saya sekarang sedang mencari makan di bunga-bunga jagung. Nah, ini mungkin teman-teman mendengar sedikit suara dengungan ya, karena itu adalah suara-suara dari jagung, dari lebah saya. Nah, langsung saja saya mempunyai beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman amati sendiri. Kalau misalkan cocok silahkan pilih. Nanti saya akan beberkan kenapa saya milih saham ini ya. Yang pertama yaitu saham DMMX atau Digital Media Tama Maksima. Nah, ini kemarin dia sudah naik dari sebelumnya sideways cukup lama. Kemudian dia sedang membuat candle hammer ya. Nah, ini hammer biasanya kalau misalkan hammernya dia itu setelah naik tinggi, kemungkinan dia akan turun. Akan tapi berbeda lagi kalau menurut saya dengan yang terjadi di DMMX ini. DMMX ini dia membentuk candle hammer. Dia sebelumnya mengalami penurunan karena dia terpengaruh oleh indeks kemarin turun, akhirnya dia turun, akan tapi dia bisa mantul kembali sampai di harga 238. Nah, ini cukup sentimen positif ya, apalagi kalau misalkan dari indikator stokastik dia sudah istilahnya dia mulai naik. Dia akan cenderung mengalami kenaikan setelah mengalami fase oversold. Nah, beberapa harga-harga yang perlu dicermati. Yang pertama yaitu dia akan menembus resisten kuat yang pertama, yaitu di area 240-an. Nah, 240 bisa tembus, kemungkinan dia bisa akan melaju sampai 300. Dan resisten kedua yaitu di harga tertinggi dia ketika IPO ya. Dia pernah naik sampai sekitar berapa ini? 350-an. Nah, itu. Terus kemudian kalau misalkan kita hanya melihat indikator-indikator aja mungkin kurang lengkap. Jadi saya akan coba melihat bagaimana kondisi perusahaannya ya. Nah, sebentar kita cek dulu di RTI. Oke. Bagaimana untuk di RTI? Mari kita lihat di MMX. Nah, ini ya teman-teman. Kemarin terpengaruh indeks karena turun, dia turun terus akhirnya dia bisa mantul naik. Nah, terus kemudian cukup bagus, pairnya juga bernilai positif. Jadi kita nggak usah takut-takut amat. Nah, ini untuk 2020 juga masih mencetak laba walaupun sedikit mengalami penurunan. Nah, ini dari kuartal 1 sampai kuartal 3 EPS bernilai positif. Nah, ini saran saya kalau misalnya kita ambil ya kita ambil secukupnya saja. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat dari cashnya cukup bagus ya. Cashnya itu dia cukup banyak dibandingkan dengan hutangnya. Jadi nggak terlalu menakutkan sebenarnya. Nah, ini kenapa saya milih DMMX. DMMX ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kalau di bidang teknologi, kalau kita melihat dari bursa yang ada di Amerika dan mayoritas di Amerika adalah perusahaan teknologi, mereka ketika Covid bukannya malah turun, akan tapi ternyata sekarang itu sudah mencapai area tertingginya. Nah, dan biasanya kalau saya mendengar dari senior-senior yang ada di saham itu sudah mengatakan kalau kemungkinan besar Indonesia akan mengikuti bursa Amerika, karena bursa Amerika itu adalah berbasis teknologi dan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi di Indonesia kemungkinan besar harus uh, mengikuti pergerakan harga sahamnya. Kan tapi di Indonesia masih baru mulai akan naik. Yang pertama seperti MNC, BMTR, kemudian Bevin, bukan Bevin, MSIN,
MNC Studio kemarin sudah naik semua. Terus kemudian dari IMAS kemarin sudah launching produk apa namanya, mobil listrik juga sudah naik. Indosat naik tinggi. Nah, Telkomsel masih belum, nanti akan saya bahas. Terus kemudian ini juga masih belum. Nah, jadi seperti itu. Itu alasan saya milih saham ini. Untuk proporsinya kemarin saya masih mengambil eh, berapa ya? Mungkin 10%-an, jadi tidak terlalu banyak. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah punya saham ini. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu kemarin saya ambil juga Telkom. Nah, Telkom. Nah, ini Telkom ini adalah saham yang cukup besar ya di Indonesia. Nah, ini cukup menarik juga. Kemarin setelah naik akhirnya turun lagi. Nah, saya kemarin sudah entry di harga 3.400-an kalau nggak salah. Tapi masih turun, tapi nggak apa-apa, tetap saya hold karena menurut saya ini cukup bagus, masih tetap bagus. Dan dia juga masih belum menembus batas ini di area 3.300. Kalau misalkan dia terjun dari 3.300 mungkin saya akan lepas terus kemudian saya ambil bawah lagi. Nah, dari beberapa apa ya chart yang saya gambar ini Telkom kemarin malah turun, aneh. Karena memang nggak aneh sih, karena memang ada yang distribusi besar, jadi ya nggak aneh. Cuma karena dia distribusi tapi tetap ada yang ngambil, ya saya tetap positif aja, tetap saya hold. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau misalkan dia turun, dia akan ke area 3.000-an. Tapi kalau misalkan dia sudah balik naik, dia akan mencoba menutup gap di area berapa ini? 3.600 lebih. Nah, 3.600 ini ada gap di situ yang saya tanda itu. Nah, kalau dia sudah berhasil tembus nanti, nah, kemungkinan akan melaju ke atas dan kemudian ke atas lagi. Nah, berpacu pada tadi ya, Telkom perusahaannya bagus, dia selalu mencetak laba, loyal bagi dividen. Terus kemudian bursa Amerika di bidang teknologi juga masih terus melaju naik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya masih hold. Kemungkinan kalau misal ada sinyal naik, saya akan tambah. Oke, lanjut ke saham yang kedua, HKMU. Saya juga ambil ini. HKMU. Nah, ini HKMU beberapa minggu ini dia terus mengalami kenaikan. Nah, ini saham yang cukup bagus. Saya kemarin sebenarnya sudah diaba-aba dari mas ponaan saya untuk ngambil di area sekitar 70-an. Akan tapi saya kurang apa ya? Kurang percaya, kurang istilahnya kurang berani lah untuk mengambil saham HKMU ini karena memang dia itu di tahun 2020 ini karena kurang dapat mencetak laba, dia masih terus mencetak rugi ya kan, tapi kok setelah dipikir-pikir sahamnya kok naik terus. Nah, ini ada apa? Ternyata seperti ini. Kalau misal kita lihat dari chartnya, memang dia itu sebelum awal COVID dia itu harganya di area 300 lebih. Nah, terus kemudian kena COVID turun sampai 70-an. Nah, ini sebenarnya kalau kita tahu ya ini peluang yang cukup bagus walaupun perusahaannya rugi. Kalau memang dia prospek ke depan masih cukup bagus ketika COVID sudah sirna. Nah, ini bisa dipantau. Nah, ini kemarin sudah cukup sideways cukup lama. Nah, ini ada bentuk doji yang cukup bagus. Dia kemarin turun terpengaruh indeks akan tapi terus kemudian bisa mantul ke atas. Kalau misalkan dia sentimennya besok masih bagus, pasar masih oke, dia akan lanjut ke atas. Nah, alasan yang selanjutnya membuat saya memilih saham HKMU ini adalah dia akan melaksanakan RUPS di tanggal 30 Januari. Nah, ketika RUPS rapat umum pemegang saham, saya mempunyai spekulasi perusahaan akan melakukan corporate action di pasar, nggak cuma corporate action ataupun di mengenai kebijakan ataupun apa. Menurut saya HKMU ini nanti akan juga membuat corporate action
di bidang pasar, entah itu nanti akan menaikkan harga sahamnya atau apa. Kalau misalkan RUPS terus kemudian HKMU apa namanya perusahaannya menginginkan menerbitkan obligasi untuk memperluas usaha atau apa, kan untuk menarik investor mau membeli obligasinya, mereka harus membuat harga sahamnya semenarik mungkin. Sama seperti BPKB, sama seperti MNC, sama seperti perusahaan lainnya. Kenaikan saham pasti disertai dengan alasan tertentu dari suatu perusahaan tersebut. Nah, proyeksi saya dia akan terus naik sampai harga 200 lebih. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ASI. Oh iya, sebelum teman-teman memilih saham ini, teman-teman silahkan menentukan manajemen keuangan teman-teman sendiri. Silahkan diatur berapa persen, berapa batas stop loss. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi secara penuh karena batas kemampuan menahan stop loss dari teman-teman adalah berbeda-beda sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang sudah kuat dan bermental investor, ya nggak usah takut. Kenapa? Santai aja. Jadi seperti itu. Nah, ini ASI. ASI ini cukup menarik karena dia kemarin malah mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Nah, ini berapa proyeksi saya. Dia mungkin nanti masih akan mengalami penurunan hingga area mungkin 6.700 mungkin paling dalam itu. Kemudian dia akan mantul lagi ke atas. Nah, Astra ini memang kalau dilihat-lihat memang dia masih belum melaunching produk listriknya ya, tapi saya berpikir dia kemungkinan besar akan meluncurkan juga mobil produk listriknya. Nah, nggak mungkin perusahaan sekelas Astra nggak punya inovasi. Nah, ketika dia sudah melaunching inovasinya, produk mobil listrik atau motor listrik atau apa, sahamnya pasti meledak. Terbukti pada IMAS setelah akuisisi dia launching produk, harganya terkerek naik. Ini adalah saham di bidang di bidang transportasi yang belum mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Kalau misalkan ngomongin target, kemungkinan 7.000 bisa, tapi ya harus sabar. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana Astra ini melaunching produknya aja. Kalau produk mobil listrik ataupun apa dia keluar, saya yakin harga saham ini akan meledak. Kemudian saya kemarin ada saham, nah ini WSBP ini cukup WSBP. Nah, ini WSBP ini sebenarnya saya bukan murni untuk merekomendasikan, akan tapi saya melihat dari Belvin Tanhadi ya, Koko Belvin. Nah, terkenal dengan jurus pom-pomnya yang luar biasa. Nah, ini memang dia membentuk candle hammer ya, candle hammer yang cukup bagus. Nah, akan tapi dari stokastiknya sebenarnya dia masih area overbought, jadi ya kurang bagus sebenarnya kalau dari sisi stokastiknya, akan tapi kalau dari sisi candle itu cukup bagus. Nah, kalau saya tidak 100% merekomendasikan, tetapi kita bisa mengambil kesempatan dari ini. Ketika ada seseorang yang cukup berpengaruh dan dia punya komunitas yang besar, dia bisa mengambil, dia bisa menaikkan saham. Nah, kita ambil aja, kita ikut aja. Kalau misalkan harga saham itu masih realistis untuk kita ambil. Kalau misalkan kurang dari 10%, terus target dia 20%, ketika 5% ya kita bisalah ambil. Tapi kalau harga sudah sampai 15%, kemudian dia punya target 20%, nah itu kan mungkin kita hanya bisa mendapatkan 5%. Itu kemungkinan besarnya. Kan tapi kemungkinan buruknya kita bisa loss sampai 15%, turun sampai ke 6%, berarti sekitar 20%. Nah, itu kan cukup berbahaya. Nah, lebih baik kalau misalnya kita mengambil saham WSBP ini untuk hari Senin dan seterusnya, kita scalping aja dengan jumlah nilai yang nggak usah besar-besar. Nah, soalnya ini
kalau misalkan kita lihat ini ya, dari ini kita lihat WSBB. Nah, WSBB kalau misalkan dilihat dari ini, ini cukup merah-merah banyak, gross profit marginnya minus, net operating marginnya juga minus, ROE nya juga minus, debt-nya ya juga cukup besar, cash ratio. Nah, uang yang ada sekarang dibandingkan dengan hutang ataupun kewajibannya cuma 3%. Jadi cukup berbahaya kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham ini. Terus kemudian apalagi ya, saya baru mengambil ini, iya ini aja dulu ya teman-teman. Jadi cukup sekian yang bisa saya sharingkan. Kalau misalkan teman-teman bingung pick mau apa, ya teman-teman bisa searching-searching berita-berita mengenai saham ataupun bisa mengikuti forum-forum saham. Ambil yang menurut teman-teman itu realistis. Jangan ambil misalnya ada orang rekomendasi langsung sampean teman-teman telan mentah-mentah, jangan. Akan tapi tetap lakukan analisa menurut screening teman-teman. Nah, terus cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga tetap cuan.